Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel aku. Udah lama banget aku nggak ngeposting di sini di YouTube ya. Karena ada beberapa hal yang membuat aku berpikir ulang gitu untuk karir aku sebagai tarot reader ini. Kemudian ada beberapa hal juga tuh mengenai kuliah aku yang terhambat, tapi alhamdulillah sekarang aku sudah lulus. I'm graduate, tahun kemarin, graduated-nya tahun kemarin, graduation, graduation-nya tahun kemarin. Terus, kali ini aku ingin memberikan pesan kepada teman-teman semuanya. Oke. I'm not good at speaking the truth about myself, actually about tentang situasiku, kenapa aku hiatus lama gitu ya. I cannot make up anything. Aku gak bisa cerita semuanya, tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan karirku ke depannya, kemudian tentang hubungan juga, tentang kesehatan juga. Jadi I have been through a lot last year, tahun kemarin sampai di tahun ini juga. Tapi alhamdulillah semuanya itu udah bisa aku terima dengan baik. Aku bersyukur, aku ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Dan ya, selama aku enggak bacain ke kalian semuanya secara general, aku juga bacain ke beberapa teman aku, kemudian aku melakukan beberapa penelitian gitu, misalnya penelitian mandiri lah ya berkaitan dengan kartu tarot ini. Kemudian aku juga mengalami banyak growth ya, banyak pertumbuhan yang aku bisa dapat dari intuisiku melalui kartu-kartu ini. Kartu Lenormand juga termasuk salah satu kartu yang sangat membantu. Jadi beberapa bulan terakhir aku melakukan banyak inner work. Aku bekerja untuk diriku sendiri, healing trauma, menerima segalanya, kemudian bersabar, tidak terburu-buru. Pokoknya banyak banget hal yang aku pelajari selama setahun terakhir lah ya. Dan hal itu membuat aku menjadi lebih menerima keadaan, bersabar, ikhlas. Ya, seperti itu. Sekarang alhamdulillah ya Allah, aku telah ikhlas, teman-teman. Kalau teman-teman di sini, I encourage kalian semuanya, aku mendorong kalian semuanya untuk ikhlas menerima dan menjalani apa yang ada di depan mata dan menerima potensi diri kalian gitu. Jadi sebenarnya mungkin aku tipe orang yang memaksakan potensiku kali ya. Jadi artinya adalah kayak aku memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk menjadi influencer gitu. Tapi aku tuh sebenarnya pengennya kerjanya itu di kantor guys. Aku tuh pengennya tuh kerja ya yang normal-normal aja 9 to 5. Terus aku juga pengen kayak jadi pengusaha gitu. Tapi aku pengen kerja di kantor dulu, baru jadi pengusaha, supaya aku bisa belajar dulu gitu kan. Sebagai karyawan dulu, aku tahu tentang regulasi ini dan segala macam gitu. I have a lot of potensi di dalam ini ya, di sini ya, di melakukan motivational terhadap teman-teman semuanya, melalui komunikasi. I have good public speaking, in communication too, but aku lulusan teknik kimia dan aku juga ingin bekerja sebagai teknik kimia. Mungkin ya di masa depan nanti
aku punya potensi di sini gitu. Aku punya potensi untuk menjadi influencer. Aku punya potensi untuk menjadi seseorang yang bisa dikatakan terkenal lah gitu secara khalayak luas masyarakat, yang mungkin suaraku ini bermanfaat bagi banyak orang gitu. Aku juga punya potensi untuk menulis, berkata-kata, apa sih ya, kalimat lah pokoknya gitu ya, pokoknya itu ya. Tapi itu semua tuh aku nggak bermaksud untuk dim my light, aku nggak bermaksud untuk merendahkan potensi aku ataupun tidak melihat potensi itu. Aku lihat, tapi kayak aku ingin menghentikan itu dulu gitu. Aku ingin pursuing my goal sesuai dengan harapan uh, umum, enggak sih, kayak gitu. Itu yang aku tahu ya kan tentang diriku sendiri. Tapi mau dikata apa gitu, um, aku selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang memang tujuan aku gitu. Aku selalu terdorong untuk melakukan hal-hal, contohnya ya ini, aku bicara di depan kamera, aku aku berbicara di depan kamera, aku memberikan motivasi di depan kamera. Itu adalah what I supposed to do in my life. So this is ini adalah tujuan hidup aku. Ini adalah jalan hidup aku. Okay. So yeah, I mean, aku sekarang sudah menerima itu. Aku sudah berdamai dengan itu. Ya, 6 menit cukup lama. Sekarang kita reading. Bagi teman-teman yang sudah mendengarkan cerita aku sampai akhir, terima kasih banyak. Aku akan taruh di link, bukan link, apa sih? Ya, timestampnya di kolom deskripsi untuk pembacaan. Oke. So, mari kita lihat energy check. Oke, this is a lot. Energy check. Energy check. Oke, so kita akan lihat bagaimana keadaan kalian saat ini ya teman-teman. Especially jika kalian sama seperti aku gitu, mungkin kalian sedang the void itu tuh maksudnya kayak ada lubang di dalam hati kalian yang mungkin kayak kalian harus isi dengan ini dan ini gitu, berdasarkan orang-orang secara umum, pada umumnya tuh mengisinya dengan apa sih gitu kan, dengan hobi, dengan bekerja, dengan memenuhi standar sosial dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin aku di sini akan membacakan berkaitan dengan kalian, orang-orang yang mirip dengan aku, yang kalian mungkin merasa tidak cocok dengan sosial gitu. Maksudnya bukan manusianya, tapi tidak cocok dengan standar sosial, tidak cocok dengan hal-hal seperti itu, merasa tidak fit, merasa ini bukan aku, merasa ini bukan jalanku, merasa bahwa itu tuh memberatkan, itu tuh adalah sesuatu hal yang kayak kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, kita akan dibilang kita tuh flop, kita tuh gagal dalam hidup gitu. Kalau misalnya kita nggak ini, akan dikira tuh seperti ini, dan kalian menganggap bahwa hal itu tuh hal yang tidak pantas gitu, karena setiap orang memiliki hak untuk melakukan apapun di dalam kehidupan mereka, asalkan mereka tidak merugikan orang lain, ya kan. Dan yang aku lakukan saat ini tuh sangat tidak merugikan, dan yang aku lakukan saat ini tuh juga sangat bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin kalian di luar sana juga melakukan seperti kayak aku tidak perlu bekerja, ataupun aku tidak perlu fit gitu, tidak perlu menyesuaikan diriku dengan orang lain gitu, karena aku merasa ini bukan diriku. Jika kalian merasa seperti itu, berarti ini bacaan untuk kalian. Oke. So let's see pesannya.
The sun. Oh my god. Okay. So this is the sun. Kalau kalian bertanya, di sini ada banyak banget. Ini punya adik aku. Jadi ya so cute ya Legonya. Dia suka main Lego gitu. Dia beli Lego, terus dia ini rangkai. Ya udah ada segini. Ini udah semuanya sih. Ini udah semuanya. Dia nggak terlalu rajin main Lego juga, ya kan. So, oke, di sini ada Six of Wands. Di sini ada the Star. Mungkin satu lagi. Oh wow. Oke, I will put the Seven of Cups here. Aku akan ambil Seven of Cup. Oke. Bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Wands. Ini adalah pesan untuk kalian yang hampir sama dengan aku yang aku ceritain tadi ya. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama gini. The Sun itu merepresentasikan tentang sebuah kesuksesan. The Sun itu merepresentasikan sebuah kebahagiaan gitu. Kayak di sini energinya aku melihat bahwa kalian itu destined to success. Kalian destined to be seen, untuk dilihat khalayak ramai. Kalian itu destined, ditakdirkan untuk menjadi the star, seorang yang bintang gitu, seorang yang diimpikan banyak orang, seorang yang istilahnya Seven of Cups di sini kayak orang lain mungkin hanya bisa hanya bisa berharap seperti kalian atau hanya bisa berhalusinasi bahwa mereka itu akan menjadi seperti kalian. Tapi di sini adalah ini itu tangannya Tuhan gitu. Jadi kalian merasa beda ya, kalian merasa beda. Kalian merasa ini bukan tempat aku, ini dan lain sebagainya gitu ya. Kalian itu destined sesuatu hal yang lebih besar dari sekadar mengikuti standar sosial ya. Jadi with the sun and the star itu tuh pasti a lot of recognition. Jadi ini recognition kalian akan di ini sama publik gitu. Jadi kayak public recognition itu akan tersorot kepada kalian. Dan hal ini tuh bagi orang-orang itu hanyalah sebuah ilusi bagi hidup mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak, ih aku nggak bakal bisa jadi kayak dia sih. Aku nggak bakal berani percaya diri di publik kayak dia sih gitu. Aku nggak bakal mengambil resiko yang aku tahu aku nggak bisa ambil sih gitu. Dan itulah kata-kata mereka gitu. Dan ketika mereka melihat kamu di atas sana, kamu berbicara di publik, kamu mungkin ya seseorang yang ditakdirkan untuk kayak Raditya Dika, atau kayak dia kan penulis ya, dia kayak orang yang cukup publik lah gitu, diakui oleh publik lah gitu. Dan pada saat kamu mencapai di titik itu gitu, ya mungkin gak semuanya lah ya tentang Raditya Dika, maksudnya gak semuanya tentang harus berbicara di depan publik. Mungkin kamu akan menjadi ilmuwan yang terkenal gitu. Kamu mungkin dengan keawkwardan kamu, dengan keanehan kamu menjadi musisi yang terkenal. Kamu menjadi artis yang terkenal. Kamu menjadi apapun itulah yang terkenal. Tapi ini bukan pekerjaan yang dimana kayak kalian harus memenuhi standar sosial. Kalian kegiatan ataupun pekerjaan ataupun impian yang gak harus memenuhi standar sosial, tapi itu tidak merusak sosial juga, tidak bermanfaat untuk sosial juga, kalian gak merugikan siapapun juga. Dan ya, pada saat kalian berada di titik itu, di titik puncaknya, mereka itu akan melihat bahwa itu impossible untuk aku capai gitu. Dan pada saat kalian capai itu, bertahun-tahun ke belakang kalian akan bilang ke diri sendiri, oh my god, aku udah sampai di sini.
Dan dulu tuh aku masih bener-bener menganggap bahwa ini tuh impossible untuk dicapai gitu. Ini impossible untuk dicapai. Ini tuh bener-bener sesuatu hal yang aku gak tahu kok aku bisa ya sampai sini dulunya ya. Kok aku bisa ya? Ini tuh bener-bener suatu hal yang anugerah, anugerah yang terindah. Yang bahkan aku sendiri tuh belum membayangkan bisa sampai sana saat ini gitu. Kayak itu masih impossible, tapi di masa depan itu tidak akan impossible, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian merasa aku nggak cocok dengan standar sosial, aku nggak cocok kerja kayak gini, aku tuh nggak cocok dengan banyak orang, dengan pemikiran banyak orang lah. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ketika orang lain berpikir seperti ini, mereka membicarakan seperti ini, terus kalian merasa kayak kok kok gitu ya, kok pemikirannya gitu ya, kok aneh ya gitu, kok mereka mikirnya, cara mikirnya gitu ya, kayak kalian tuh ngerasa nggak fit, kalian nggak cocok aja gitu, kok cara pikirnya gitu ya gitu. Nah, bukan berarti cara pikir mereka itu salah, enggak, sebenarnya enggak salah ya, tapi kalian tuh lebih kayak kok aku mikirnya kayak gini ya gitu. Jadi pikiran-pikiran itu bukanlah sesuatu hal yang datangnya itu karena kalian itu memang ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang berbeda. Dan itu kayak sedikit dari kebanyakan orang yang seperti itu gitu. Jadi cuman sedikit dari kebanyakan orang yang memiliki pemikiran yang aneh, memiliki ide yang aneh gitu. Karena yang menciptakan lampu siapa? Satu orang kan yang sangat percaya bahwa lampu listrik itu ada berapa? Satu orang gitu. Yang percaya tentang sesuatu hal kecil itu cuma satu orang. Jadi itu tuh hanya sedikit, itu hanya sedikit. Jadi semakin kalian itu um, apa ya, tereliminasi dari sosial, mungkin karena kalian ini dan lain sebagainya, itulah keunikannya, itulah jalan takdirnya, ya memang seperti itu. Bukan karena kalian itu aneh ataupun ya memang aneh sih bagi banyak orang ya, tapi kayak itu adalah normal untuk diri kalian tapi aneh bagi sebagian orang karena mereka tidak memiliki um, jalan hidup yang seperti itu. Jalan hidup mereka beda gitu. Setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Tapi kalau kalian itu terlihat sangat unik, sangat aneh, berarti ada sesuatu hal yang dari diri kalian itu yang tidak akan menjadi seperti orang lain gitu. Mungkin kalian akan membawa perubahan yang seperti apa di dalam dunia ini, kita nggak tahu. Dan orang-orang seperti kalian itu akan terus ada setiap tahunnya dan akan terus dicap sebagai aneh karena mereka memang tidak sesuai dengan standar sosial pada umumnya. Mereka mungkin dijauhi oleh beberapa orang dikarenakan cara berpikirnya berbeda gitu. Oke. Tapi cara berpikir berbeda itu bukan berarti cara berpikir yang menyimpang, tidak ya. Jadi cara berpikir berbeda itu logika yang main itu beda gitu. Rasionalitas yang mereka pakai itu beda. Entah itu berdasarkan dari buku yang mereka baca, ya kan? Terus atau itu berdasarkan dari orang tua mereka, kita nggak tahu. Dan terkadang orang tua yang mungkin aneh juga menghasilkan anak yang cukup unik juga gitu. Jadi memang mungkin berdasarkan dari orang tua, bisa berdasarkan dari lingkungan, bisa berdasarkan dari buku yang dia baca, tapi bukan berarti menyimpang. Ya karena logikanya, bentuk dari otaknya, cara dia memproses informasi itu udah beda. Dan hal itu menjadikan dia spesial. Dan kalau dia semakin berjalan ataupun semakin mempercayai intuisi dia untuk melakukan apa, maka dia akan sukses di dalam hidup itu. Tapi mungkin tidak akan banyak orang yang apa ya, istilahnya deket banget sama dia gitu. Karena itu tadi, mungkin ada beberapa hal yang harus dia protect untuk dirinya sendiri, karena energi dia tidak bisa untuk kebanyakan orang kayak gitu. So,
Itu dia yang Ten of Wands itu, ini adalah suatu burden ataupun beban ataupun tanggung jawab yang besar. Ya aku bilang itu tadi, orang-orang yang semakin dia menganggap dirinya, bukan menganggap dirinya ya, gini, ini berdasarkan pengalaman aku, oke. Aku tidak menganggap diriku spesial atau bagaimana, tapi ini adalah kenyataan. Aku awalnya menganggap diriku sama aja kok sama orang lain gitu. Tapi semakin kesini kok semakin banyak ya orang yang menganggap aku tuh berbeda, menganggap aku tuh unik, menganggap aku tuh spesial dan lain sebagainya. Anak yang spesial, spesial. Terus kayak dari situ aku baru tahu, baru ngeh gitu. Ah, masa sih gitu. Dan mungkin selama ini aku terlalu mengikuti standar sosial gitu. Makanya em, saat ini gitu, dan aku cerita tadi di awal juga, ya aku memang mengikuti standar sosial gitu. Berusaha untuk mengikuti standar sosial, tapi itu bukan jati diriku yang sebenarnya. Itu berdasarkan pengalaman. Dan ya ini adalah suatu pencarian jati diri juga, pencarian tujuan juga. Tidak, sebenarnya umurku saat ini 24 ya teman-teman. Dan kalau misal dibilang apakah aku sudah terlambat untuk menemukan hal ini di umur 24, aku rasa kayak dalam hatinya aku tuh kayak lambat gitu loh. Soalnya tuh kalian tahu Eileen Gu. Nah, Eileen Gu itu umurnya 22 kan sekarang. Dan dia udah jadi atlet sejak umur berapa gitu. Pokoknya dia tuh sadar tentang tujuan hidupnya itu sejak umur belasan tahun, ya kan. Jadi kayak awakening-nya itu lebih cepat daripada aku yang umur 24 ini, ya kan. Terus ada lagi siapa? Taylor Swift. Aku pernah lihat video Taylor Swift di masa dia umur 15 tahun kalau nggak salah, dan dia tuh udah bilang kayak gini, kayak kenapa kamu ingin bermusik, kenapa kamu ingin menjadi musisi gitu. Jadi kayak dia itu bener-bener jawabannya adalah berkaitan dengan life purpose-nya dia gitu. Dia bukan lagi yang kayak aku ingin menjadi seseorang yang aku ingin menjadi ini, jadi dia punya panutan gitu. Enggak, dia lebih kepada kayak aku tahu ini karena aku ditujukan untuk seperti ini. Ini life purpose-ku. Intinya kayak gitu. Itu yang aku tangkap, dan menurut aku itu powerful banget. Dan kayak kok bisa ya umur 15 tahun gitu bisa berkata seperti itu, dan saat ini umur dia 30 lebih ya. Dia udah sangat sukses di dalam karirnya. Bahkan ketika umur dia 22 itu udah sangat sukses di dalam karirnya karena dia menemukannya dari umur 15 tahun ya. Tapi ini gini, setiap orang itu awakeningnya itu memang mungkin bisa lambat, mungkin bisa cepat, kita nggak tahu. Tapi kebanyakan Asia, sebenarnya Eileen Gu itu Asia ya, dia Asia loh, tapi dia Asia Amerika, ya kan, dia China Amerika. Jadi kebanyakan orang Asia, kemungkinan kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar aku, kemungkinan ada beberapa nggak semuanya, yang mungkin belum awakening gitu. Mungkin mereka masih mengikuti standar sosial, mereka masih mengikuti apa yang orang tua mereka katakan, mungkin mereka masih mengikuti apa yang teman-teman mereka inginkan terhadap mereka gitu, dan mereka cukup paham tentang public rekognisi sehingga hal itu tuh membuat mereka kayak ingin mengikuti orang lain karena ingin mendapatkan validasi ataupun pengakuan dari publik gitu, pengakuan dari orang-orang terdekat mereka. Karena ya seperti itulah gitu. Tapi ya banyak orang juga yang sudah lebih aware terhadap tujuan mereka. Ada temen aku, ada. Dan dia tuh bener-bener udah aware terhadap tujuan hidup dia dari awal gitu ya. Dan saat ini ya dia udah memperoleh kesuksesan dia gitu. Dia saat ini sudah memperoleh kesuksesan dia. Tapi bisa aku katakan sedikit dari mereka. Kalau bisa aku hitung 1, 2, 3, aku kenal semuanya. Teman aku dari SMA ada beberapa, terus teman aku kuliah juga ada beberapa. Terus ya, jadi orang-orang ini tuh em, mereka keren banget ya, kalau kata aku mereka benar-benar sekeren itu karena mereka sudah
mengikuti intuisi mereka sejak kecil. Jadi mereka sudah mengikuti panggilan mereka sejak kecil dan mereka tidak berpikir berdasarkan apa yang orang lain inginkan untuk mereka jadi apa. Mereka mereka berproses juga, mereka berprogres juga. Mungkin ada bagian dari mereka yang juga patah ya, tapi di situ mereka tetap tahu gitu, aku dari dulu pengennya ini dan aku ambilnya ini gitu. Dulu ya, alasan aku milih teknik kimia itu adalah karena aku ingin membangun perusahaan. Memang gitu, karena ya aku ingin punya perusahaan. Aku ingin punya perusahaan dan menurut aku yang paling umum itu adalah teknik kimia. Jadi aku jadi buruh dulu, terus aku nanti bangun perusahaan. Pokoknya itu tuh udah ada di kepala aku gitu. Ya, tapi semua itu tuh bisa berubah ya, tergantung dengan spiritual awakening kita, tergantung terhadap mungkin panggilan kita juga. So, berbicara di depan kamera seperti sekarang ini itu adalah salah satu tujuan hidupku. Ini adalah salah satu panggilan aku juga. Jadi walaupun kedepannya nanti aku akan berkarir seperti apa, tapi ini adalah karirku juga. Dan ini adalah sesuatu hal yang aku sangat sesuatu yang sangat penting buat aku gitu. Karir ini, berbicara di depan kalian ini adalah suatu hal yang sangat penting buat aku gitu. Jadi aku ingin tetap berada di sini. Aku ingin tetap bersama kalian semuanya. Aku ingin tetap memberikan motivasi dan cerita-cerita lainnya untuk kalian dengar. Entah nanti kedepannya aku akan nulis buku, aku mungkin akan pergi kemana dan kemana. Aku ingin kalian sebagai subscribers aku, sebagai followers aku, di sini terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan terus dukung aku ke depannya. Aku akan memberikan berbagai hal untuk bisa kalian lihat, bisa kalian teladani, bisa kalian contoh, bisa kalian jadikan motivasi gitu. Dan aku melakukan ini untuk diriku sendiri, aku melakukan ini untuk orang-orang yang aku sayangi, termasuk kalian semua juga, dan untuk dunia ini juga gitu. Tapi of course hal ini tuh membuat aku semakin bersemangat, membuat aku semakin melihat diriku dari cahaya yang terang gitu, tentang siapa diri aku sebenarnya. So, ini adalah penyemangatnya bagi teman-teman yang di sini ada final decision, like recognition, awakening, itu yang kita bahas tadi guys. Aku belum buka ini ya. Wow, Wheel of Fortune. Jadi ini adalah suatu takdir. Wheel of Fortune ini adalah takdir, dan judgment ini adalah awakening. This is I not make up this. Aku nggak buat-buat ini loh. Ini nggak aku buat-buat loh ya teman-teman. So, itu tadi pesannya untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan save. Untuk supaya nggak ketinggalan bacaan tarot aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you.